Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekalipun kembali kita harus beribadah secara online, tapi saya percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan ketika kita sungguh-sungguh beribadah. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau menyertai dan memberikan kesehatan buat kami. Oleh karena itu dengan sungguh hati kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya.
segenap hati kami menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Mengangkat hati kami dan memandang-Mu Tuhan. Aku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, kami menyembah-Mu, ya ku menyembah-Mu. Kudus yang berhadirat dan melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat yang ketiga. Mari imani firman Tuhan ini terjadi atas hidup kita. Haleluya. Dengan iman katakan, Dia yang sembuh.
Haleluya. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau tetap setia melayanimu, sampai selamanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur pagi hari ini bersama untuk memuliakan Tuhan lewat ibadah kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Engkau kuduskan setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, saya sampaikan Bapak Ibu. Kita akan bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan sebuah tema tentang sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Tuhan. Memberi kepada Tuhan identik dengan persembahan kepada Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di sini kita melihat di mana Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang sangat dikasihi. Ishak adalah anak perjanjian. Selama 25 tahun Abraham menanti kelahiran Ishak ini. Dan sekarang kalau diminta untuk dipersembahkan, di mana Tuhan menempatkan Abraham berada di persimpangan kasih kepada Tuhan atau kasih kepada anak. Di sini Abraham tidak menahan anaknya Ishak dan ia segera melakukan persembahan, di mana kita melihat kasih kepada Allah mendorong dia rela untuk memberikan yang terbaik. Dan ternyata bahwa Tuhan sedang menguji Abraham tentang kasihnya kepada Tuhan. Dan Allah sediakan pengganti seekor domba untuk mengganti Ishak dipersembahkan. Ini adalah merupakan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan memuliakan nama Tuhan. Dan kita melihat yang kedua, kalau saya membawa Bapak Ibu kepada pembacaan tentang Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Di sini kita akan melihat tentang Maria, di mana Maria setelah dilepaskan dari ikatan 7 setan, maka ia memiliki keinginan untuk membalas kebaikan Tuhan kepadanya. Dan di dalam pembacaan ini diceritakan di mana Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Setengah kati itu setengah liter, ya. Jadi kita melihat di mana Maria menyediakan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Maria bukan orang kaya untuk dapat memiliki minyak yang mahal yang ditaksir oleh Yudas Iskariot seharga 300 dinar. 300 dinar itu adalah merupakan harga upah 1 tahun bekerja. Jadi kita melihat untuk mendapatkan minyak ini, Maria berusaha, bekerja, menabung untuk bisa mendapatkan minyak ini. Dan itu kalau dia sudah memiliki, itu hanya untuk meminyaki kaki Yesus dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya.
Jadi kita melihat bahwa rambut itu adalah kemuliaan bagi seorang perempuan, satu kehormatan. Jadi kita melihat kalau dia menyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya, tentunya Maria dia harus bersimpuh di kaki Yesus. Itu dalam arti dia begitu merendahkan dirinya, serendah-rendahnya di kaki Tuhan Yesus, untuk dia bisa mewujudkan suatu pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Di mana Maria telah memberikan yang terbaik sebagai persembahan kepada Tuhan. Kapan saya bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Saya memang memberi, tetapi asal memberi, justru yang diberikan yang minimal, ya, atau hanya sisa-sisa tenaga, pikiran, waktu, atau uang. Maaf ya, mungkin kadang-kala kalau kita ingin memberi, kita pilih-pilih dulu. Mungkin yang terkecil kita ambil dan kita mau berikan. Ya. Kadangkala maaf, sekali lagi maaf. Mungkin kadangkala kita memberikan persembahan kolekte, pilih yang terkecil. Bahkan mungkin lebih kecil daripada uang parkir. Apakah kita layak seperti ini? Maka firman Allah berkata, berilah yang terbaik. Kita berusaha untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau memberi kepada Tuhan dengan yang baik. Kita harus ingat Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu Allah mengasihi isi dunia ini sehingga diberikannya putra yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita melihat Allah memberi yang terbaik, itu putra yang tunggal Yesus Kristus untuk dikorbankan, untuk menyelamatkan kita sebagai umat manusia. Dia adalah contoh teladan yang sempurna bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau rela dan mau keinginan untuk kita memberi yang terbaik. Itu sebabnya saya sengaja untuk menyediakan tema yang seperti ini. Dikatakan, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Tuhan? Kita melihat Tuhan sendiri yang sudah melakukan itu sebagai teladan, memberikan putra yang tunggal. Seperti Abraham, dia rela karena mengasihi Tuhan, putranya yang dipersembahkan. Jadi kita melihat saudara dari contoh yang seperti ini, kita mau melakukan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan di masa-masa ini. Ya, puji Tuhan. Kalau hari ini kita mengadakan ibadah online, mungkin Bapak Ibu ya tidak lewat tatap muka seperti tiap minggu biasanya. Dengan lewat ibadah online ini, mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan persembahan, baik itu mungkin persepuluhannya, baik itu kolekte. Di situ ada nomor rekening yang sudah disampaikan, saudara bisa lihat di warta jemaat atau di Elimpois atau Elim Info juga ada di situ, untuk saudara bisa menyalurkan pemberian untuk pekerjaan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan, ya. Puji Tuhan. Jadi lewat ibadah ini saya dibawa untuk kita merenungkan tentang
bagaimana hidup kita sekarang ini. Kalau kita melihat Tuhan yang sudah melakukan begitu rupa dengan teladan yang sempurna, memberi yang terbaik, adakah kita merespon terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita? Maukah kita juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Ya. Jadi dalam arti saudara, kalau kita memberi bukan artinya Tuhan itu kekurangan. Dia adalah segala-galanya, dia punya segala. Tapi bentuk ibadah kita melaksanakan dalam pemberian ini sebagai kewajiban dalam ibadah kita sekarang ini. Puji Tuhan, saya rasa itulah renungan firman. Dan selanjutnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti dan anggur yang ada, dan kita akan bersama masuk dalam persekutuan pesta dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Mari kita akan berdiri bersama. Kita semua berdiri. Mari kita akan siapkan roti dan anggur. Lalu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti. Haleluya. Kita akan merenungkan tentang pengorbanan Tuhan buat kita. Pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan untuk kita ditetapkan, diteguhkan untuk menjadi miliknya Tuhan. Kita angkat roti, saya akan bacakan firman. Bapak Ibu sekalian, siapkan untuk kita masuk dalam pesta perjamuan kudus ini. Kita akan makan minum perjamuan. Saya bacakan firman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Kita angkat cawan anggur. Kita hayati pengorbanan Tuhan bagi kita. Begitu luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Dan kita patut bersyukur untuk kita tidak sia-siakan kesempatan ini. Kita hargakan korban Tuhan bagi kita dengan makan dan minum perjamuan ini. Saya bacakan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan yang kami nikmati pada pagi hari ini. Karena inilah makanan yang sesungguh-sungguhnya dan minuman yang sesungguh-sungguhnya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya, supaya perjamuan ini sungguh akan menjadi berkat dalam setiap pribadi kehidupan kita semuanya. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah, kami akan berpisah. Tuhan akan berserta dengan kita. Tuhan berkati semuanya Bapak Ibu sekalian, supaya diberkati pekerjaan usaha dan pencarian. Tuhan berkati kebutuhan keperluan. Baik kesehatan Tuhan memelihara, melindungi setiap kami. Bapa terima kasih, segala sesuatunya kami hanya bawa kepada Tuhan. Hanya Engkau yang akan ambil semua masalah untuk kami nikmati kuasa dan pertolongan Tuhan. Demikian kami serahkan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan kolekte, besar kecil persembahan Tuhan akan kembalikan dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dan kami akan akhiri ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya segala berkat, sejahtera, rahmat, anugerah
Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus akan memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya.